Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun kami ya Tuhan, agar kami semakin mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hidup yang bermalas-malasan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Saya teringat apa yang terjadi di Taman Getsemani. Saat itu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dengan Dia. Namun mereka semua tertidur. Saat itu Tuhan berkata kepada mereka, Matius pasal 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah keadaan yang terjadi pada manusia. Dua kekuatan ada pada setiap manusia, yaitu kekuatan roh dan kekuatan daging. Kedua kekuatan tersebut akan terus-menerus berjuang untuk berusaha memegang dan menguasai kendali pada diri manusia. Siapa yang kita beri kesempatan, itulah yang akan menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa. Pada dasarnya, roh memang penurut, tetapi daging itu pada dasarnya lemah. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Jika kita tidak melakukan apa-apa sama sekali, artinya jika saya bertindak wajar dan netral-netral saja, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tidak membangun manusia roh kita, juga tidak membangun kedagingan kita, maka pasti kedagingan kitalah yang akan semakin kuat dan berkuasa. Kemudian akan memerintah. Sedangkan roh kita akan semakin lemah dan tidak berdaya. Sebab sekalipun roh itu penurut, tapi daging itu mudah untuk jatuh. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, yang tidak panas dan tidak dingin, justru menjadi semakin terpuruk dan terjerumus. Sebab keadaan netral atau biasa-biasa saja, suam-suam kuku, akan membuat kedagingan kita menjadi lebih kuat daripada roh. Itulah kondisi yang disebut malas-malasan atau acuh tak acuh. Kondisi mempelai wanita yang dilukiskan di Kidung Agung pasal 5 adalah gambaran yang banyak terjadi di antara anak-anak Tuhan. Seperti mempelai wanita
yang sudah terlalu nyaman, sudah berbaring dan hampir tertidur. Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Pada saat itu, Roh Tuhan mengetuk pintu hati gerejanya. Namun kedagingan kita terlalu kuat, aromanya kita terlalu malas, dan terlalu enggan untuk bertindak meresponi suara ketukan Roh Tuhan. Kita sudah nyaman, kita tidak berbuat dosa apa-apa. Tapi sekalipun aku mendengar ketukan Tuhan di pintu hatiku, tapi aku terlalu nyaman untuk tidak berbuat apa-apa. Kemudian, ketika aku pada akhirnya bangun dan membuka pintu hatiku, betapa kagetnya aku. Kidung Agung pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Inilah yang disebut tapal batas. Pada satu ketika, setelah kita lama menyia-nyiakan suara bisikan Roh Tuhan yang mengetuk-ngetuk hati kita, satu kali nanti Tuhan sendiri akan beranjak. Yang tinggal dan masih ada hanyalah bekas-bekas Tuhan, seperti bekas-bekas sidik jarinya, bekas kedahsyatannya. Sampai kemudian mempelai wanita itu bersusah payah keluar dan mencari wajah Tuhan. Namun akibatnya, Kidung Agung pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Berapa banyak kita menemukan hidup anak-anak Tuhan yang babak belur, seperti habis dipukuli dan dihajar, hanya karena Tuhan rindu agar kita benar-benar sadar untuk hidup benar dan sungguh-sungguh di hadapan Dia. Pagi ini, carilah wajah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk terus mengingat dan melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami benar-benar sadar untuk terus hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.